Satu, action. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulia Fathia Soleha. Saya perwakilan dari Universitas PGRI Selambari. Baik Pak, kedatangan saya di sini ingin mewawancarai Bapak tentang kurikulum Merdeka. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Insya Allah bersedia. Baiklah. Sebelumnya mohon perkenalkan nama terlebih dahulu Pak. Nama lengkap Muhammad Syarifuddin, sarjana pendidikan, kalau dipanggil Pak Syarif. Kemudian saya alumni Unpari juga, Mbak. Ya, kalau dulu S3 IP PGRI meninggal, tapi jurusan fisika. Kalau dulu kan belum ada PhD gitu kan. Akhirnya saya untuk mengajar di SD ini supaya linear, ngambil lagi kuliah di IT. Jadi PhD-nya di IT. Kemudian untuk sekarang PNS, sudah PNS, golongan 3B. Mengajar sudah lama, sudah sekitar 14 tahun. Status cerdik, alhamdulillah sudah sertifikasi. Baik, izin saya berikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, apakah yang Bapak bisa bagikan tentang kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka, sekarang kan sedang ngetren memang banyak kurikulum Merdeka itu. Jadi kurikulum Merdeka ini kalau dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, memang kurikulum yang memberikan kebebasan pada guru untuk lebih kreatif dan tidak berpusat pada guru pada saat melaksanakan pembelajaran. Artinya kurikulum Merdeka ini memberikan ruang pada guru untuk lebih kreatif mengembangkan strategi pembelajaran sehingga anak itu dapat mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan. Itu, Mbak. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Bapak setelah menerapkan kurikulum Merdeka ini? Setelah menerapkan kurikulum Merdeka di kelas, alhamdulillah, karena pembelajaran itu harus berfokus pada siswa, jadi guru itu hanya sebagai fasilitator, Mbak. Jadi tidak menguasai seluruh kegiatan di kelas. Jadi anak dituntun, kemudian dibimbing supaya mereka itu menemukan sendiri, berminat dengan apa yang dipelajari pada waktu itu, pada saat dia belajar. Artinya kurikulum Merdeka ini untuk guru itu sangat cocok karena mengembangkan kreativitas bagi guru. Selanjutnya, perbedaan dasar apa yang Bapak rasakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka ini? Kalau kurikulum sebelum kurikulum Merdeka ini berarti K13 ya, Mbak ya? Jadi K13 dengan kurikulum Merdeka ini memang sangat jelas perbedaannya. Pertama, kalau di kurikulum Merdeka pembelajaran berpusat pada siswa. Kalau kurikulum sebelumnya lebih banyak fokus ke guru, artinya siswa hanya memperhatikan guru. Nah sekarang guru sebagai fasilitator, memfasilitasi anak, membimbing anak. Jadi anak itu mencari sendiri, menemukan sendiri pelajar apa yang mereka pelajari pada hari itu. Jadi guru tidak lagi menggunakan metode klasik seperti ceramah, ngoceh, misalkan menceritakan panjang lebar tapi tidak bermakna, anak tidak dilibatkan dalam pembelajaran. Jadi itu perbedaannya, Mbak. Kurikulum Merdeka itu lebih berpusat pada siswa. Itu intinya. Apakah yang Bapak sukai dari implementasi kurikulum Merdeka ini? Kurikulum Merdeka yang saya sukai, jadi kurikulum Merdeka ini implementasinya dia lebih bermakna karena setiap pembelajaran dilaksanakan di kelas itu harus dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari anak. Nah, jadi intinya kurikulum Merdeka ini harus bermakna. Jadi anak itu berpikiran ketika pelaksanaan pembelajaran, oh ternyata pelajaran saya pelajari ini ada kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang agak lebih bermakna intinya, Mbak, untuk kurikulum Merdeka. Bagaimana menurut Bapak tentang deep learning? Deep learning. Alhamdulillah kami waktu itu pernah ikut pembelajaran deep learning ya. Deep learning ini pembelajaran mendalam artinya. Nah, deep learning ini pendekatan pembelajaran, Mbak. Jadi kaitannya masih dengan kurikulum Merdeka, tapi deep learning ini lebih memfokuskan anak. Contoh-contoh ya saya gambarkan kalau misalkan pembelajaran. Jadi
ada istilah di deep learning itu ada 3 istilah. BBM kalau misalkan. BBM itu bagaimana anak itu belajar secara berkesadaran, bermakna, kemudian menggembirakan. Jadi 3 inilah fokus dari deep learning. Anak harus belajar dengan kesadaran, berkesadaran, Mbak. Jadi ketika mereka memulai pelajaran, guru harus mengaitkan. Jadi anak itu sadar bahwa pelajaran saya hari ini memang ada kaitannya dengan kehidupan sehari. Misalkan kelas 6, saya kan ngajar kelas 6. Misalkan di kelas 6 ini ada pembelajaran tentang sistem gerak. Jadi anak-anak ini kita kasihkan gambaran dulu dalam kehidupan sehari-hari, gerakan apa saja, misalkan sendi. Dalam kehidupan sehari-hari kan mereka misalkan beragama Islam, mereka sholat itu kan ada gerakannya. Nah, tanpa adanya sendi, anak-anak kita tidak bisa bergerak, kan dikaitkan dengan berkesadaran. Kemudian bermakna. Dari kita mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, anak itu bisa bermakna, artinya ada manfaatnya dalam pembelajaran yang diikuti pada hari itu, misalnya sejarah tadi, jadi bermakna. Kemudian yang ketiga, menggembirakan. Jadi anak ini bagaimana kita membuat strategi di kelas itu, anak itu gembira belajarnya, Mbak. Jadi misalnya kita ajak mereka untuk bergerak, mempraktekkan gerakan sholat, jadi mereka itu lebih menyenangkan, menggembirakan, Mbak. Jadi kita tidak boleh lagi buat anak itu belajar tegang, kan kalau selama ini kan kita ada yang takut dengan guru kan, jadi anak itu lebih leluasa mereka menyampaikan pendapat mereka, itu menggembirakan. 3 itu makna dari deep learning. Jadi BBM namanya, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Selanjutnya, bagaimana menurut Bapak tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu? Wah, ini program baru ya, Mbak, ya, 7 kebiasaan anak hebat. Ini kalau dipraktikkan, benar-benar dipraktikkan oleh anak-anak, sangat luar biasa sekali, Mbak. Karena di sana dari 7 kebiasaan anak hebat Indonesia anak hebat tadi, ada kebiasaan karakter yang harus ditanamkan pada anak seusia dini, sejak usia dini. Misalkan mandiri, bertanggung jawab, kemudian peduli terhadap lingkungan, taat ibadah. Nah, itu yang harus kita bangunkan, kita tanamkan karakter pada siswa kita. Itu. Jadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini sangat-sangat bermanfaat sebenarnya, karena harus ditanamkan sejak usia dini. Apakah Bapak terlibat pada kelompok belajar atau organisasi belajar seperti gerakan sekolah menyenangkan, bantu guru belajar lagi, sekolah guru Indonesia, atau lain-lainnya? Oh ya, jadi kalau di istilah sekolah itu ya, Mbak, ya, adanya kombel. Kombel itu komunitas belajar, sama sih sebenarnya. Ya, jadi komunitas belajar ini sangat bermanfaat, sangat penting, karena di sana kita bisa berbagi ilmu tentang pendidikan, strategi pembelajaran. Jadi saya pernah mengikuti seperti yang tadi ya, kalau diistilahkan itu kombel, komunitas belajar. Jadi itu wadah bagi guru bertemu sesama guru untuk berbagi ilmu, menyampaikan permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas itu, jadi sebagai wadah untuk mengembangkan seorang guru. Menurut Bapak, seberapa penting bagi seorang guru dalam membaca atau hasil penelitian terbaru atau novel, komik, atau warta untuk mendukung profesionalisme? Kalau menurut saya, Mbak, ya, seorang guru itu wajib punya kebiasaan cinta membaca, karena dengan kita membaca, wawasan kita sebagai seorang guru itu berkembang, Mbak. Jadi dengan membaca apapun itu, membaca berita ataupun sebagainya. Jadi kebiasaan membaca itu sangat baik sebagai kita sebagai seorang guru, karena dengan membaca kita bisa mengembangkan pengetahuan kita tentang pendidikan, perkembangan teknologi, misalkan media pembelajaran. Jadi kalau kita tidak suka membaca, saya rasa kurang pas untuk seorang guru, Mbak. Menurut Bapak, seberapa penting bagi seorang guru dalam menulis seperti buku, artikel, atau tulisan ilmiah di media digital? Menulis, nah itu hampir sama dengan membaca. Ya, jadi kita sebagai guru harus membiasakan menulis. Misalkan kita menulis refleksi
hasil pembelajaran kita hari ini, kita menulis lebih dan kurangnya, apa sih kekurangan saya dalam pelaksanaan pembelajaran hari ini. Kita menulis kekurangan kita, dengan kekurangan kita tadi kita bisa mencari solusi, Mbak. Jadi kita menulis, tapi kalau kita misalnya tidak bisa menulis apa yang kita alami pelaksanaan pembelajaran pada hari ini misalkan, jadi lewat saja, nggak ada catatan kecil dalam pelaksanaan apa kekurangannya, kelebihannya, keluhan anak dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi kita harus membiasakan menulis lebih baik berdasarkan diri. Apakah terdapat pengalaman mengajar yang dapat dibagi untuk membantu kami mahasiswa dalam mencintai profesi ini seperti guru, Pak? Berbagi pengalaman ya, jadi Pengalaman mengajar. Jadi kita sebagai seorang guru, Mbak ya, maka calon guru ya, Mbak ya. Guru itu ya, Mbak, bukan hanya sekedar menyampaikan materi. Intinya seorang guru harus pintar berkomunikasi, membangun hubungan dengan siswa, dan guru harus betul-betul memahami karakter siswa. Misalkan di dalam kelas kita ada 30 siswa misalnya. Jadi kita harus memahami 30 karakter siswa tadi. Artinya harus dengan komunikasi, ketulusan, itu mengesampingkan ego kita sebagai seorang guru. Karena guru ini berat nggak sebenarnya. Jadi berat. Jadi pengalaman yang paling berkesan memang ketika kita bertemu dengan siswa itu adalah hiburan dari kita. Apakah terdapat buku yang dapat direkomendasikan untuk kami sebagai mahasiswa dalam menjalani pendidikan keguruan sehingga bisa menjadi guru bertanggung jawab ke depannya? Buku yang direkomendasikan. Sebenarnya banyak buku tentang pendidikan yang baik, tapi kalau menurut saya sebagai calon guru penting yang pertama ada buku tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu buku yang menjelaskan tentang bagaimana kita menyampaikan materi pembelajaran kepada anak itu tidak hanya satu strategi pendekatan pembelajaran. Jadi kita harus memahami beberapa jenis macam strategi pembelajaran ketika pembelajaran itu. Kemudian buku tentang pemahaman karakteristik siswa. Karena di zaman kurikulum mereka ini kita memang ditekankan untuk mengembangkan karakteristik siswa, meluruskanlah. Karena kita tahu sendiri di zaman sekarang ini efek dari digitalisasi HP. Nah, anak itu terkadang karakternya agak berbeda dengan anak-anak di zaman HP belum ada pada saat ini. Jadi karakter itu yang perlu kita kuasai. Karena di deep learning tadi, Mbak, karakter anak itu ada kaitannya dengan kurikulum merdeka. Jadi anak kita memahami, anak ini belajarnya dengan visual, misalkan dengan gambar. Ada anak itu bisa belajar dengan audio, mendengarkan. Ada anak itu belajar dengan motorik, bergerak. Misalkan dia, jadi hobinya olahraga. Jadi kita kombinasikan itu. Keterampilan apa yang disarankan untuk kami mahasiswa pelajar agar menjadi guru ideal? Oke, untuk keterampilan yang pertama komunikasi. Jadi kita dengan siswa itu harus membangun komunikasi yang baik. Artinya memberikan kenyamanan ke anak dari cara kita berbicara dengan anak, dengan kelembutan kita, kan? Jangan sampai anak ini merasa ketika kita berbicara dia tidak mau mendengarkan kita. Jadi keahlian dalam komunikasi itu sangat penting. Kemudian manajemen kelas, Mbak. Manajemen kelas ini menyusun suasana kelas kita ini bagaimana anak itu senyaman mungkin di dalam kelas. Dari bentuk susunan mejanya, misalkan, terus hiasan-hiasan kelas, jadi anak itu merasa lebih betah di dalam kelas. Kemudian penguasaan materi itu penting juga, strategi pembelajaran ini Mbak ya, untuk menghadapi perkembangan zaman sekarang ini kan banyak sekali model-model pembelajaran harus kita pahami. Jadi tidak hanya satu atau dua. Karena kita gagal menggunakan metode pembelajaran satu ini, kita bisa menggunakan model pembelajaran lain. Kemudian penguasaan teknologi, Mbak.
di zaman sekarang ini penting seorang guru itu harus paham teknologi. Apalagi sekarang ini banyak aplikasi pembelajaran, misalkan melalui Android di HP kan, jadi anak bisa kita bisa menyarankan anak membuka ruang guru, misalkan, kemudian ada anak bisa membuka cermin putih, kemudian ada cici, itu sebagai wadah pembelajaran bagi anak juga. Jadi guru harus paham bisa menguasai teknologi, bukti, media pembelajaran. Selanjutnya Pak, insight kepada mahasiswa calon guru SD. Jadi masukkan ya, saya ini kan bukan profesional, tapi sebagai pengalaman pembelajaran, jadi masukkan kepada Mbak sebagai calon seorang guru yang pertama, kita tidak harus mengutamakan memang penting menguasai materi pembelajaran, tapi lebih penting lagi bagaimana kita membangun komunikasi pada anak supaya karakteristik anak di zaman sekarang ini itu bisa menerapkan dan tujuh kebiasaan yang baik itu. Nah, itu penting kurikulum Merdeka ini lebih menekankan ke karakteristik siswa, memperbaiki karakteristik siswa itu. Kemudian nanti kalau misalnya nanti kelak jadi guru harus mengutamakan kesabaran sangat penting sekali, karena apalagi di zaman sekarang ini kita tidak boleh lagi memukul. Nah, menegur saja dengan kata yang kasar pun kita bisa dituntut, Mbak. Jadi kita harus mengutamakan kesabaran, ketulusan, keikhlasan itu kalau misalnya nanti Mbak memang telah benar-benar jadi guru, karena Mbak juga calon guru kan. Kemudian harus bisa menguasai teknologi itu tadi, karena di zaman sekarang ini kita tidak bisa memungkiri ya Mbak ya, karena kita terus berkembang. Apalagi misalkan belajar menggunakan laptop, apalagi sekarang di sekolah ada TV pintar. Nah itu harus dikuasai juga, karena kita belajar menggunakan internet kepada anak, jadi anak juga lebih menyenangkan. Mungkin itu saja yang masukkan, jadi tetap semangat karena guru adalah pekerjaan yang mulia. Insya Allah nanti ada amalnya di akhirat nanti yang Allah berikan balasan untuk kita kalau kita tulus mengajarkan. Baik Pak, wawancaranya sudah selesai. Saya terima kasih untuk Bapaknya yang sudah bekerja sama dengan saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.